Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran soal ini? Kita tahu banyak hal, tapi kok rasanya yang kita lakukan cuma sedikit dari apa yang kita tahu itu? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sebuah ide yang sangat kuat, yaitu tentang pengetahuan yang nggak cuma berhenti di kepala, tapi benar-benar menggerakkan kita untuk bertindak. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya yang jadi dasar obrolan kita kali ini. Kenapa punya ilmu atau pengetahuan aja tuh ternyata nggak cukup? Bukannya tahu itu udah langkah pertama yang paling penting? Ayo kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini dia fondasinya, ilmu dan amal. Jadi di sini kita bakal lihat kenapa dalam Islam ilmu itu datang sepaket dengan sebuah tanggung jawab yang besar, yaitu tanggung jawab untuk bertindak. Kata kuncinya di sini adalah amal. Apa sih amal itu? Gampangnya gini, amal itu adalah jembatan yang menghubungkan apa yang ada di pikiran kita sama apa yang kita kerjakan di dunia nyata. Jadi, ini bukan sekedar tindakan biasa ya. Amal itu adalah tindakan yang lahir dari ilmu dan didasari oleh niat. Itu bedanya. Selanjutnya, kita nggak cuma ngomongin soal filosofi loh. Ada yang namanya peringatan dari langit. Maksudnya apa? Artinya, prinsip ini tuh dasarnya kuat banget, langsung dari sumber utamanya, dan ini adalah pesan yang sangat serius untuk kita semua. Coba deh kita renungkan bareng-bareng ayat ini. Kata-katanya tuh tegas banget kan? Ada frasa amat besar kebencian di sisi Allah. Wow, ini menunjukkan kalau omongan yang nggak sejalan sama perbuatan itu bukan masalah sepele. Ini masalah yang sangat mendasar dan serius. Peringatan ini dikuatin lagi sama hadis ini. Coba bayangin ya, di hari pertanggungjawaban nanti, kita bahkan nggak bisa geser selangkah pun sebelum ditanya soal ilmu kita. Dan pertanyaannya bukan seberapa banyak yang kamu tahu, tapi lebih dalam dari itu. Apa yang sudah kamu lakukan dengan pengetahuanmu itu? Ini benar-benar menggeser fokus kita dari sekedar ngumpulin informasi, jadi ke aksi nyatanya. Dan yang menarik, bahkan seorang ulama besar sekalipun mengakui betapa sulitnya perjuangan ini. Kutipan ini menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran bahwa tahu akan sesuatu itu satu hal, tapi melakukannya, wah, itu perjuangan lain. Dan ini diakui oleh semua orang, bahkan oleh yang paling berilmu. Sekarang, yuk kita beralih dari teori ke sebuah kisah nyata yang luar biasa. Sebuah contoh di mana ilmu benar-benar menjadi aksi yang mengubah masyarakat. Tokoh utama kita adalah K.H. Ahmad Dahlan, seorang pemikir dan pembaharu. Ceritanya berawal di ruang kelasnya, di mana beliau mengajarkan surah Al-Ma'un, sebuah surah yang sangat pendek dalam Al-Quran, tapi dengan cara yang sama sekali berbeda dari biasanya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Setelah mengajarkan surah itu berulang-ulang sampai murid-muridnya bingung, Kiai Dahlan nggak nanya, sudah hafal atau sudah paham? Bukan. Beliau bertanya, sudah diamalkan belum? Sebuah pertanyaan sederhana yang ternyata mengubah segalanya. Nah, yang luar biasa di sini adalah bagaimana Kiai Dahlan merumuskan sebuah metode. Ini bukan lagi sekedar belajar teori di kelas. Langkah 1 dan 2 mungkin terjadi di dalam ruangan, tapi langkah 3 dan 4 inilah puncaknya. Ilmu itu dibawa keluar dari dinding kelas, dijadikan solusi nyata bagi masalah di masyarakat. Dari teori menjadi teologi, aksi. Dan ternyata prinsip sedikit bicara banyak bekerja ini menjadi benih dari sebuah warisan yang sangat-sangat besar. Yuk kita lihat hasilnya. Lihat deh hasilnya. Dari satu surah pendek yang diamalkan dengan sungguh-sungguh, lahirlah institusi-institusi nyata yang melayani jutaan orang. Sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Ini adalah bukti paling kuat tentang dahsyatnya ilmu yang bertindak. Bukan lagi sekedar ide, tapi jadi bangunan fisik yang memberi manfaat. Dan semua gerakan besar ini diringkas dalam sebuah moto yang sederhana tapi sangat kuat. Sedikit bicara, banyak bekerja. Prinsip ini udah seperti jadi DNA dari gerakan yang beliau dirikan, yang selalu mengedepankan tindakan konkret di atas retorika semata. Jadi, kita sampai di bagian akhir nih. Mari kita simpulkan pesan utamanya dengan sebuah perumpamaan yang indah dan kuat. Sebelum saya kembalikan pertanyaannya kepada Anda semua. Inilah inti dari semuanya. Sebuah pohon bisa jadi sangat besar, daunnya rindang, kelihatannya hidup dan sehat. Tapi kalau dia nggak menghasilkan buah, apa gunanya? Dia nggak memberikan manfaat atau nutrisi bagi sekitarnya. Nah, ilmu juga begitu. Bisa terlihat mengesankan di kepala kita, tapi tanpa amal, tanpa tindakan nyata, ia nggak memberi manfaat apapun bagi dunia. Jadi, pertanyaan penutupnya bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Setelah mendengar semua ini, coba kita renungkan sejenak.
Dari semua hal yang kita tahu, entah itu soal kebaikan, kesehatan, atau pengembangan diri, pengetahuan apa sih yang sedang Anda perjuangkan untuk diubah menjadi tindakan nyata hari ini? Terima kasih telah menyimak.